Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Bowo Prayoga Kasmo, SEMM PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik. Kami selaku kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pemetaan BCG Matrix pada PT Kalbe Farma Tbk. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hoirunisa Kotrunada. Saya Aurang Graini. Saya Nazo Cikal Lutfia Tahir. Saya Fauzan Akbar. Baik, langsung saja. Jadi pada slide pertama ini ada profil perusahaannya. PT Kalbe Farma didirikan pada 10 September 1966 di Jakarta, listing di bursa pada tahun 1991. Perkembangan dari usaha keluarga menjadi grup kesehatan terdiversifikasi. Kalbe Farma adalah sebuah perusahaan farmasi yang berkantor pusat di Jakarta. Produk perusahaan ini dijual di 43 negara yang tersebar di 5 benua. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah klinik kesehatan dan laboratorium klinik. Selain itu, perusahaan ini juga aktif mendistribusikan vaksin dan memberikan vaksinasi kepada lansia, masyarakat umum, dan juga karyawan. Nah, di sini ada portofolio dari PT Kalbo Farma juga, yaitu ada obat resep dan distribusi, consumer health, nutrisi, dan produk legacy atau merek mapan. Selanjutnya ada pemetaan BCG, yaitu kerangka dan tujuannya. Matriks BCG memetakan unit bisnis menurut pangsa pasar relatif atau market share dan laju pertumbuhan industri. Tujuannya yaitu untuk mengalokasikan investasi, mengoptimalkan arus kas, dan menentukan prioritas strategi jangka pendek dan panjang. Oke, selanjutnya ada pemetaan dari BCG. Di sini tertera ada unit bisnis, pangsa pasar relatif, laju pertumbuhan industri, dan posisi BCG-nya. Untuk unit bisnis yang pertama itu ada obat resep dan distribusi, contohnya seperti obat etikal atau generik logistik Ensefal. Nah, pangsa pasar relatifnya itu tinggi, laju pertumbuhan industrinya tinggi, posisi BCG-nya ada di STAR. Yang kedua ada consumer health, yang dimana produknya itu seperti Promac, Mixagrip, pangsa pasar relatif tinggi, laju pertumbuhan industri sedang, dan posisi BCG-nya ada di cash cow. Nah, yang ketiga ada nutrisi seperti Prenagen dan Morinaga. Nah, pangsa pasar relatifnya itu sedang, laju pertumbuhan industrinya tinggi, dan posisi BCG-nya itu question. Yang terakhir ada produk legacy atau minuman energi lama, pangsa pasar relatif rendah, laju pertumbuhan industri rendah, dan posisi BCG-nya ada di DOK. Nah, di sini ada gambaran pemetaan BCG-nya. Untuk yang STAR itu menunjukkan bahwa pangsa tinggi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang dimana jadi persaingannya itu tinggi. Yang kedua itu ada cash cow. Cash cow ini menunjukkan bahwa pangsa tinggi tetapi tingkat pertumbuhan rendah, dan ini paling menguntungkan. Nah, yang di sebelah kanannya ada question mark yang dimana menunjukkan bahwa pangsa rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi dan yang tidak ada ketidakpastian. Nah, yang di bawahnya itu ada dot menunjukkan bahwa pangsa rendah dan tingkat pertumbuhan rendah. Jadi kurang menguntungkan, bahkan mungkin profitabilitas itu negatif. Nah, dalam matriks BCG Qatar membutuhkan investasi berkelanjutan untuk mempertahankan pertumbuhan dan kepemimpinan pasar. Cash cow berperan menghasilkan arus kas untuk mendukung unit lain. Question mark itu perlu dipilih secara selektif, didorong investasi jika punya potensi, atau dihentikan bila prospek lemah. Dan yang terakhir itu DOC umumnya perlu diefisienkan, dipersempit, atau dipertimbangkan untuk divestasi. Nah, selanjutnya di sini ada posisi unit bisnis, yang dimana yang pertama itu ada obat resep dan juga distribusi STAR. Jadi pangsa yang tinggi ini dan pertumbuhan industri tinggi sehingga menjadi prioritas investasi. Yang kedua itu ada consumer health atau cash cow. Jadi pangsa pasar tinggi dengan pertumbuhan yang stabil serta menjadi sumber utama arus kas perusahaan. Yang ketiga ini ada nutrisi atau question mark, yang dimana pertumbuhan industri ini tinggi, namun pangsa pasarnya itu masih terbatas, jadi memerlukan investasi untuk meningkatkan daya saingnya. Yang terakhir ini ada produk legacy atau DOC.
pangsa pasar dan pertumbuhannya rendah sehingga difokuskan pada efisiensi dan juga optimalisasi portofolio produk. Next. Nah, di sini ada karakteristik utama dari tiap unitnya. Yang pertama itu ada obat resep dan juga distribusi, yang dimana memiliki jaringan distribusi yang luas, kapasitasnya produksinya besar, serta kemampuan R&D yang kuat, menjadikan unit utama dengan kebutuhan investasi yang berkelanjutan. Yang kedua ini ada consumer health, yang dimana didukung merek yang kuat dan bisa menghasilkan laba yang stabil, berperan juga sebagai sumber utama arus kas dalam perusahaan. Yang ketiga ini ada nutrisi, di mana berada pada industri dengan pertumbuhan yang tinggi dan memerlukan investasi yang inovasi, sertifikasi, dan juga perluasan pasar. Jadi produk yang terakhir ini ada produk legacy, yang dimana produk ini berada pada tahap yang matang dengan pertumbuhan yang rendah, difokuskan pada efisiensi biaya dan dioptimalisasi portofolio. Next. Nah, di sini ada strategi corporate rekomendasi per unit. Yang di sini ada yang pertama itu obat resep distribusi strategi, yang dimana mempertahankan investasi dengan melalui peningkatan kapasitas produk, penguatan riset, dan juga perkembangan. Jadi serta memperluas pasar untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri. Yang kedua ini ada consumer health strategi, yang dimana dia mengoptimalkan pemasaran dan juga distribusi, serta mempertahankan kekuatan merek dan memaksimalkan arus kasnya untuk mendukung investasi pada unit bisnis lain. Yang ketiga ini ada nutrisi strategi, yang dimana itu meningkatkan investasi pada inovasi produk, penelitian, dan juga pengembangan, agar pasar ini mampu meningkatkan pangsa pasarnya dan berpotensi sebagai unit star. Yang terakhir ini ada produk legacy strategi, yang dimana menerapkan strategi efisiensi biaya, mengevaluasi portofolio produk, dan juga mempertahankan produk yang masih memberikan kontribusi terhadap profitabilitas perusahaannya. Next. Selanjutnya di sini ada justifikasi dan logika bisnis, yang teori dan prinsip. Yang pertama, matriks BCG mengelompokkan unit bisnis berdasarkan dua dimensi utama, yaitu pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri, sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas alokasi sumber daya secara lebih efektif. Yang kedua, unit bisnis dengan pangsa pasar tinggi umumnya memiliki keunggulan skala ekonomi sehingga mampu menghasilkan biaya produksi yang lebih efisien dan profitabilitas yang lebih baik. Yang ketiga, sebaliknya, unit bisnis yang berada pada pasar dengan pertumbuhan tinggi memerlukan investasi yang lebih besar agar mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya di sini ada alasan praktis untuk pilihan strategi. Yang pertama, obat resep dan distribusi diprioritaskan sebagai penerima investasi karena memiliki posisi pasar yang kuat serta berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkelanjutan. Yang kedua, ada consumer health dipertahankan sebagai sumber utama arus kas perusahaan yang dapat mendukung pembiayaan investasi pada unit bisnis lain. Yang ketiga di sini ada nutrisi, peroleh investasi secara selektif karena berada pada industri yang berkembang pesat dan memiliki peluang untuk menjadi unit bisnis unggulan di masa depan. Yang keempat di sini ada produk legasi, difokuskan pada strategi efisiensi dan rasionalisasi portofolio agar penggunaan sumber daya perusahaan menjadi lebih optimal. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan analisis BCG, matriks setiap unit bisnis PT Kalbe Farma Tbk memiliki posisi dan strategi yang berbeda sesuai dengan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasarnya. Obat resep dan distribusi berada pada kategori star sehingga memerlukan investasi berkelanjutan untuk mempertahankan pertumbuhan. Consumer health termasuk cash cow yang menjadi sumber utama arus kas perusahaan. Nutrisi berada pada kategori question mark sehingga membutuhkan investasi untuk meningkatkan pangsa pasar, sedangkan produk legasi termasuk dok sehingga strategi yang tepat adalah meningkatkan efisiensi dan melakukan evaluasi portofolio produk. Dengan penerapan strategi yang sesuai pada setiap unit bisnis, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya,
mempertahankan daya saing, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.